Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Oke, kali ini Bu Enda mau melanjutkan pembahasan tentang pangkat dan akar, dan kita akan masuk ke pangkat dan akar bagian 2. Apa yang akan kita bahas di pangkat dan akar bagian 2 ini? Kita akan membahas tentang merubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar atau sebaliknya. Nah, untuk yang atas ini sama kayak catatan yang kemarin ya teman-teman. Jadi Bu Enda langsung ke yang bawah. Nih, akar N dari X itu kalau dirubah menjadi bentuk pangkat jadi X pangkat 1/N. 1 itu dari sini nah, 1/N. Oke, jadi kalau ada rumus akar pangkat N dari X per Y, jadi di dalam di dalam akar itu ada pecahan, berarti itu bisa dirubah menjadi akar pangkat N dari X per akar pangkat N dari Y. Oke, kalau di dalam akarnya itu perkalian akar pangkat N dari XY, berarti sama aja dengan akar pangkat N dari X dikali akar pangkat N dari Y. Oke, kalau ada akar pangkat X, akar pangkat N dari X pangkat M, kalau dirubah menjadi bentuk pangkat jadi X pangkat M per N. Pangkat yang di dalam per yang di luar ini. Oke. Nah, yuk kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal yang pertama, merubah dalam bentuk akar. Jadi pangkat ini kita rubah dalam bentuk akar. Caranya gimana? Seperti tadi di sebelumnya, kalau ada akar N dari X pangkat M, berarti jadi X pangkat M per N. Nah, berarti kalau ada 5 pangkat 2/3, berarti kalau dalam bentuk akar jadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, atau kita bisa juga tulis akar pangkat 3 dari 25, begitu. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang yang kedua, 3 pangkat 5/4. Perhatiin nih pangkatnya teman-tean. Pangkatnya ini 5/4 itu bisa jadi pecahan campuran atau mix number. Berarti 5/4 nya kita rubah dulu jadi 1/4. Nah, kalau sudah, berarti ini kita pecah jadi 3 pangkat 1 sama 3 pangkat 1/4. Nah, 3 pangkat 1-nya biarin, 3 yang rubah dalam bentuk akar hanya yang pangkatnya pecahan. Jadi akar pangkat 4 dari 3 pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Berarti 3 pangkat 5/4 itu sama aja dengan 3 akar pangkat 4 dari 3. Gitu. Oke ya. Oke, sekarang contoh yang 1C. 7 pangkat 1/2. Berarti akar pangkat 2 dari 7 pangkat 1, begitu kan? Nah, akar pangkat 2 ini biasanya nggak ditulis 2-nya teman-teman, jadi akar 7, begitu. Oke ya, bisa ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nyatakan dalam bentuk pangkat. Nah, sekarang kebalikan. Kalau tadi bentuk pangkat dirubah ke bentuk akar, sekarang bentuk akar dirubah ke bentuk pangkat. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Berarti kita rubah dalam bentuk pangkat jadi 5 yang dalam pangkat yang luar. Yang dalam per yang luar. Jadi 5 pangkat 2/3. Begitu. Oke ya. Oke. Nah, sekarang yang B, akar pangkat 5 dari 8 pangkat 2. Oke, berarti ini bisa dirubah jadi 8 pangkat 2/5. Nah, ini masih bisa disederhanain teman-teman. Kenapa masih bisa? 8 itu bisa kita sederhanakan jadi 2 pangkat 3. Berarti jadi 2 pangkat 3 pangkat 2/5. Kembali ke sifat yang ada di bagian pertama kemarin, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali, berarti jadi 2 pangkat 3 dikali 2/5. Jadinya
2 pangkat 6 per 5. Atau bisa juga ditulis jadi 2 pangkat 1 per 5. Begitu. Oke ya. Oke, sekarang yang 2C. Nah, di sini akar 3 pangkat 6. Di luar nggak ada angkanya, teman-teman. Tadi sebelumnya udah pernah belajar nih, kalau 2 itu nggak ditulis, berarti kalau nggak ada angkanya itu artinya sebenarnya ada angkanya tapi 2, tapi nggak ditulis ya teman-teman. Jadi harus diingat, kalau nggak ada angkanya itu artinya 2. Berarti kalau akar dari 3 pangkat 6, berarti kalau dirubah jadi bentuk pangkat jadi 3 pangkat 6 per 2. 6 per 2 bisa dihitung 3, berarti ini jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Begitu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, menghitung nilai dari suatu bilangan pangkat pecahan dan akar. Oke, nih 25 pangkat 3 per 2. Cara menghitungnya gimana? Kita faktorin 25. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 dipangkat lagi 3 per 2. Kemarin sudah belajar ya teman-teman, kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Berarti ini jadi 5 pangkatnya dikali 2 dikali 3 per 2. Nah, 2-nya bisa dicoret ya teman-teman. Jadinya hasilnya jadi 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? Tinggal kita hitung ya teman-teman. Oke, kita hitung 5 pangkat 3 adalah 125. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 3B. Nah, di sini sama. 32 kita faktorin. 32 itu kita faktorin kayak gini. Dibagi 2 dapat 16. Begitu ya teman-teman. Dibagi 2 dapat 8 dan seterusnya. Nah, nih benar ini 32 dibagi 2 dapat 16, dibagi 2 dapat 8, dibagi 2 dapat 4, dibagi 2 dapat 2. Jadi 32 itu 2 pangkat 1 2 3 4 5. Jadi 32 itu adalah 2 pangkat 5. Oke, dipangkatin lagi 4 per 5. Pangkatnya tinggal dikali, berarti 2 pangkat 5 dikali 4 per 5. Oke, 5-nya bisa dicoret, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Begitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal 3C. Di sini ada akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6. Berarti karena 5 udah nggak bisa difaktorin lagi, berarti langsung 5 pangkat 6, ya kan? Maaf. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6 berarti sama aja dengan 5 pangkat 6 per pangkat yang dalam per yang luar, 6 per 3. Berarti jadi 5 pangkat 6 per 3 itu 2. Berarti 5 pangkat 2 yaitu adalah hasilnya 25. Begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang soal seperti ini. Nah, ini ada dua cara. Teman-teman boleh faktorin dulu atau teman-teman langsung rubah dulu. Kalau Benda faktorin dulu aja ya. 243 itu dibagi 3. 243 dibagi 3 berapa teman-teman? 81. Oke, 81 dibagi 3 27. 27 dibagi 3 9. 9 dibagi 3 3. Artinya 243 itu 3 pangkat berapa? 1 2 3 4 5. Jadi ini bisa dirubah menjadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5. Baru sekarang dirubah menjadi bentuk pangkat, jadi 3 pangkat 5 per 5. 5 per 5 yaitu 1. 3 pangkat 1 hasilnya 3. Begitu. Oke.
Bisa ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu penjelasan Bu Enda tentang akar dan pangkat yang bagian 2 ini Bu Enda akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.